Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan hasil observasi kami di Perpustakaan Umum Kota Malang yang tepatnya berada di Jalan Ijen. Anggota dari kelompok 1 ini terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Nesya Amandega Pratiwi, selanjutnya ada Alvito Renaldi, Agni Wulandari, Nabila Ayumirandini, dan yang terakhir ada Rosel Edenia Amru. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan layanan sirkulasi yang ada di Perpustakaan Umum Kota Malang. Seorang pemustaka yang ingin melakukan layanan sirkulasi seperti peminjaman koleksi, pengembalian koleksi, dan juga perpanjangan koleksi harus memiliki kartu keanggotaan. Dan jika pemustaka belum memiliki kartu keanggotaan, pemustaka dapat membuatnya terlebih dahulu dengan cara pemustaka dapat datang ke bagian customer service, lalu mengisi formulir pendaftaran diri yang telah disediakan, lalu melangsungkan foto di tempat. Lama pembuatan kartu keanggotaan ini kurang lebih 1 jam, dan pembuatan kartu ini tidak dipungut biaya sama sekali. Kartu keanggotaan ini tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Jam layanan Perpustakaan Umum Kota Malang pada hari Senin hingga Kamis mulai pukul jam 8.30 hingga 11.30 untuk jam paginya, dan jam 12.30 hingga 15.30 untuk jam siangnya. Untuk hari Jumat mulai pukul jam 8 hingga pukul 11 untuk jam paginya, dan jam 1 hingga jam 3 untuk jam siangnya. Untuk hari Sabtu, Minggu, dan juga hari libur nasional, Perpustakaan Umum Kota Malang itu tutup. Untuk peminjaman koleksi ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, peminjaman dilakukan menggunakan kartu keanggotaan. Jumlah koleksi yang dipinjam maksimal 2, dan lama peminjaman maksimal 7 hari dan hanya dapat diperpanjang 1 kali. Untuk peminjaman berikutnya, pemustaka harus mengembalikan koleksi yang dipinjam sebelumnya. Ada beberapa jenis koleksi yang tidak boleh dibawa pulang, contohnya seperti buku referensi, skripsi, tugas akhir, dan buku terbitan berkala atau serial. Untuk prosedur pelayanan peminjaman, pemustaka datang langsung ke rang koleksi dan mengisi buku pengunjung. Lalu, pemustaka memilih koleksi yang ingin dipinjam dan langsung dibawa ke counter peminjaman dengan menunjukkan kartu anggota. Lalu, petugas akan memproses layanan peminjaman buku, dan pemustaka akan diberi bukti peminjaman. Untuk layanan pengembalian atau perpanjangan buku, pengunjung langsung datang ke counter pengembalian dengan membawa buku yang akan dikembalikan atau yang akan diperpanjang dengan menunjukkan kartu keanggotaan. Pengembalian atau perpanjangan buku ini tidak dipungut biaya, kecuali bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan akan dikenai denda sebesar 500 perak per bukunya. Pustakawan dapat melakukan peminjaman koleksi elektronik dengan cara sebelumnya pemustaka harus download dan install aplikasi e-library Erlangga. Lalu klik daftar akun, lalu isi bagian data diri dengan benar dan lengkap. Dan juga pastikan email e-library perpustakaanmu sudah benar. Kalian dapat memastikan email e-library kalian kepada staf atau petugas perpustakaan kalian. Dan selanjutnya, masukkan email e-library sekolahmu dan tunggu verifikasi petugas perpustakaan. Dan untuk tata cara peminjaman e-book melalui e-library Erlangga ini, klik pinjam buku pada menu utama aplikasi e-library Erlangga. Lalu pilih judul buku yang diinginkan, lalu klik tambahkan dan masukkan berapa jumlah hari yang kamu ingin pinjam. Lalu klik proses peminjaman buku dan klik ya. Tunggu persetujuan dari perpustakaan, dan jika sudah disetujui, kamu bisa membaca e-booknya. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah koleksi referensi. Di Perpustakaan Kota Malang ini memiliki fasilitas yang sangat banyak, terlebih pada koleksi bukunya. Buku yang tersedia di sini sebanyak 180.000 lebih eksemplar pada tahun 2021, yang dibagi menjadi 7.705 eksemplar untuk koleksi referensi, dan dibagi lagi berdasarkan kodenya masing-masing, seperti 000 untuk ilmu komputer, informasi dan karya umum, 100 untuk filsafat dan psikologi, 200 untuk agama, 300 untuk ilmu pengetahuan sosial, sosiologi dan antropologi, 400 untuk bahasa, 500 untuk sains, ilmu pengetahuan murni,
pasti atau alam. 600 untuk teknologi, ilmu, pengetahuan praktis atau terapan. 700 untuk kesenian, rekreasi, hiburan, dan olahraga. 800 untuk sastra dan kesusastraan. 900 untuk sejarah dan geografi. Koleksi seperti ensiklopedia dan kamus dapat dilihat pada bagian pintu masuk layanan bacaan. Untuk sumber geografi seperti peta dan globe dan juga statistik dapat dilihat pada ruangan bidang preservasi. Pendidikan Pemustaka di Perpustakaan Kota Malang. Pada pintu masuk terdapat 2 petugas yang menjaga, di mana pemustaka akan diarahkan oleh petugas untuk mengisi daftar hadir, cek suhu, dan scan barcode Peduli Lindungi. Lalu petugas akan mengarahkan pemustaka ke lobi utama untuk pembuatan kartu keanggotaan Perpustakaan Kota Malang. Pada pembuatan kartu anggota, pemustaka akan diarahkan dan dibimbing untuk mengisi biodata di perangkat pribadi maupun perangkat yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan. Apabila ada error sistem dan kesulitan dalam pengisian data, ada petugas yang selalu berjaga dan siap siaga untuk membantu dan menangani hal tersebut. Setelah selesai pengisian data, petugas akan mengecek keseluruhan data, kemudian pemustaka akan diarahkan ke ruangan foto untuk diambil foto diri untuk keperluan kartu keanggotaan. Setelah memiliki kartu anggota, pemustaka akan diberi informasi bahwa kartu anggota ini digunakan untuk semua akses ruangan, di antaranya ruang penitipan, ruang baca anak, ruang baca utama, hingga untuk peminjaman. Di beberapa sisi ruangan, terdapat beberapa papan informasi dan banner yang isinya mulai dari informasi, himbauan, dan juga larangan. Seperti larangan peminjaman pada koleksi anak, informasi mengenai layanan pemustaka difabel, himbauan yang terdapat pada meja baca, lalu di langit-langit perpustakaan terdapat papan yang memberitahukan letak buku sesuai katalogisasi, dan juga info mengenai pemasangan aplikasi perpustakaan itu sendiri. Dan banyak lagi informasi yang dipasang di beberapa sisi ruangan agar mempermudah pemustaka. Pelayan prima adalah sebuah logika perpustakaan untuk mencapai kepuasan gunanya atau pemustaka. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan tidak hanya tentang melainkan juga tentang pustakawan, profesionalisme, serta pemustaka dengan ekspektasi dan harapannya terus dipenuhi. Di perpustakaan Kota Malang sendiri, pelayanan prima sudah diterapkan baik, seperti pustakawan yang memiliki sifat ramah terhadap pustaka yang berkunjung. Pustakawan di perpustakaan umum Kota Malang pun juga memiliki sifat yang responsif dan daya tanggap tinggi, sehingga dalam pelayanan saat pendaftaran keanggotaan dibanding hadapan secara langsung tidak terjadi antrian panjang meskipun intensitas kunjungan sedang dalam tingkat yang cukup tinggi. Pustakawan di perpustakaan umum Kota Malang juga tidak berbias terhadap latar belakang pustaka. Mereka melayani tanpa memandang jenis kelamin, tampilan, suku, ras, dan juga agama. Terkait jam layanan yang berlaku di perpustakaan umum Kota Malang juga sangat efisien dan akurat. Di mana saat kami mengunjungi perpustakaan Kota Malang ada satu yang tertera bahwa suatu layanan akan sudah dibuka kembali setelah jam isoma, dan ya memang benar-benar pukul 1 lewat 5 menit sudah berjalan semua layanan dan pustakawan juga sudah sedia di posisi masing-masing untuk pustaka yang datang. Lalu fasilitas yang ditawarkan oleh perpustakaan umum Kota Malang juga cukup memuaskan, di mana terdapat loker penyimpanan yang cukup banyak bagi pemustaka yang ingin menyimpan barang-barangnya, lalu penataan kaki dan memiliki space yang cukup. Lalu ada ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan pendingin ruangan dan kursi dalam jumlah yang cukup banyak. Penyusunan bahan pustaka pun tidak membingungkan sehingga mudah dalam mencari bahan pustaka yang kita inginkan.
Selain itu perpustakaan Kota Malang juga menyediakan ruangan breastfeeding atau lactation room, di mana fasilitas ini adalah sebuah fasilitas yang sangat jarang ditemukan, baik itu di fasilitas umum public space ataupun ya seperti perpustakaan itu jarang sekali ditemukan ruangan breastfeeding bagi pemustaka yang membutuhkan ruang privasi untuk menyusui. Lalu di lantai dua, tepatnya di ruangan perpustakaan umum, terdapat sebuah layanan terkait daily yang ini diperuntukkan teman-teman disabilitas yang membutuhkannya. Untuk penerapan teknologinya sendiri, perpustakaan umum Kota Malang termasuk dalam kategori yang berhasil memperkenalkan aplikasi Mobilip sebagai pengganti kartu keanggotaan yang sangat responsif dengan berbagai macam fitur seperti draft, layanan kritik, saran bahan pustaka, dan lain sebagainya. Perpustakaan umum Kota Malang juga sudah menggunakan sistem komputer untuk input data secara mandiri saat mendaftar anggota ataupun saat mencari bahan pustaka yang kita inginkan. Namun meskipun demikian, dengan keberhasilan dalam penerapan layanan prima, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dan saat memasuki pintu masuk perpustakaan Kota Malang, kita diharuskan mengisi daftar hadir. Setelah itu kita akan diarahkan kepada staf-staf yang ada di dekat pintu masuk untuk mendaftar kartu keanggotaan perpustakaan Kota Malang dengan cara kita mendownload sebuah aplikasi yang bernama M-Mobilip. Setelah mendaftar keanggotaan, bila kita membawa barang-barang atau tas yang terlalu berat, kita bisa menaruhnya pada loker-loker yang sudah disediakan oleh perpustakaan Kota Malang dengan cara kita men-scan kartu keanggotaan sebagai jaminannya. Untuk koleksi pada perpustakaan Kota Malang, menurut kami koleksi-koleksi yang ada pada perpustakaan Kota Malang kurang lengkap dan kurang update, serta banyak koleksi-koleksi yang hilang. Lalu penataan rak di perpustakaan menurut kami kurang luas untuk berlalu lalang untuk 2 orang atau lebih. Meskipun sudah memiliki layanan pojok braille atau yang biasa disebut lapobra untuk penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan membaca, perpustakaan ini belum menyediakan fasilitas tangga disabilitas untuk yang pengguna kursi roda. Pada perpustakaan Kota Malang ini, kita juga menerima kritik dan saran mengenai evaluasi perpustakaan dan dapat diakses melalui aplikasi Mobilip. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.